Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonometrika yang dibimbing oleh dosen Ibu Eka Septiana Windy Antari, yaitu mereview jurnal yang menggunakan metode regresi data panel. Reviewersnya dari kelompok 6, yaitu Arawinda Nareswari, Astuti Diah Nur Hidayati, saya Elok Trinka, dan Fadila Umi Azara. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Metode Regresi Data Panel untuk Peramalan Konsumsi Energi di Indonesia di Jurnal Gowesian Volume 5 nomor 3 tahun 2016 halaman 475 sampai 485 di Universitas Diponegoro Semarang. Data penulis yaitu ada Mariska Srihardianti sebagai mahasiswa dan Bapak Mustafid dan juga Bapak Alan Prahutama sebagai dosen. Profesinya yaitu di jurusan Statistika FSM Universitas Diponegoro. Emailnya sebagai berikut. Bapak Mustafid yaitu mustafid55@gmail.com dan Bapak Alan Prahutama emailnya alan.prahutama@gmail.com. Jurnal ini kami ambil di HTTP sebagai berikut. http://ejournal s1.undip.ac.id/index.php.gaussian. Nama saya Astuti Diah Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data total konsumsi energi akhir dan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia yang diambil melalui data pada tahun 1990 hingga tahun 2014. Data konsumsi energi diperoleh dari buku Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia tahun 2012 dan tahun 2015. Sedangkan data produk domestik bruto diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang pertama, total konsumsi energi Indonesia atau ribuan SBM sebagai variabel respon atau Y. Yang kedua, produk domestik bruto atas dasar harga konstan atau miliar rupiah sebagai variabel prediktor atau X. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan peramalan dengan analisis regresi data panel. Berikut langkah-langkah analisis regresi data panel dalam penelitian ini. Yang pertama, menentukan model regresi data panel untuk memodelkan pengaruh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto terhadap konsumsi energi di Indonesia. Adapun beberapa caranya, yang pertama, mengestimasi model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Menentukan model terbaik melalui uji Shaw, uji Lagrange multiplier, dan uji Houseman. Menentukan metode estimasi parameter yang tepat dan melihat bagaimana struktur varian kovarian dan korelasi antar sektornya dari residualnya menggunakan uji LM atau Lagrange multiplier. Apabila model yang terpilih adalah model RIM, maka tidak perlu dilakukan pengujian untuk menentukan metode estimasi yang terbaik. Melakukan uji asumsi normalitas residual dengan menggunakan uji Jarkubera. Melakukan uji signifikasi parameter regresi data panel yang meliputi uji serentak atau uji F dan uji parsial atau uji T. Yang kedua, melakukan peramalan untuk variabel respon berdasarkan pada model regresi data panel yang telah diperoleh untuk beberapa periode mendatang, yakni dengan melakukan peramalan untuk masing-masing variabel prediktor dengan menggunakan metode analisis tan linear, kuadratik, dan eksponensial. Menentukan hasil peramalan yang terbaik dari ketiga metode
berdasarkan nilai MAP, MAPE, MAD, dan MSD yang paling kecil. Mensubstitusikan hasil peramalan variabel prediktor pada masing-masing model regresi data panel yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil peramalan dari variabel respon. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kerangka konseptual. Di sini, dalam penelitian ini terdapat beberapa kerangka konseptual. Yang pertama, ada regresi data panel. Yang kedua, struktur umum model yang meliputi pooled regression, fixed effect, dan random effect. Yang ketiga, penyelesaian model yang meliputi uji Shou, uji Lagrange multiplier, dan uji Hausman. Yang keempat, pengujian asumsi, struktur varians, covariance, residual. Yang kelima, pengujian asumsi adanya cross-sectional correlation. Yang keenam, seemingly uncorrelated regression. Yang ketujuh, uji asumsi. Yang kedelapan, uji signifikasi parameter yang meliputi uji serentak atau uji F dan uji parsial atau uji T. Yang kesembilan, peramalan menggunakan model regresi data panel. Dan yang terakhir, pemilihan hasil peramalan, yaitu meliputi MAP, MAPE, atau Mean Absolute Present Error. Yang kedua, MAD, atau Mean Absolute Deviation. Yang terakhir, MSD, atau Mean Squared Deviation. Hasil penelitian estimasi model regresi data panel, pemodelan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data konsumsi energi di Indonesia sebagai variabel dependen dan data produk domestik bruto sebagai variabel independen. Model Common Effect atau pemodelan menggunakan Common Effect model dilakukan dengan menggunakan bantuan program EFUS dengan hasil estimasi sebagai berikut. 1. Model Fixed Effect. Pemodelan menggunakan Fixed Effect model dilakukan dengan menggunakan bantuan program EFUS dengan hasil estimasi model. Yang kedua, di mana besaran nilai intercept berbeda-beda untuk setiap sektor. Selanjutnya, pemilihan model regresi data panel. Pemilihan model CEM dan FEM dengan uji Cow. Perhitungan uji Cow dilakukan dengan bantuan program EFUS dan diperoleh nilai hitung sebagai berikut, sehingga HO ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat efek individu pada model persamaan konsumsi energi di Indonesia, sehingga model yang sesuai adalah model fixed effect atau FEM. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa pada pemodelan konsumsi energi terdapat efek spesifik individu yang tidak terobservasi dan mempengaruhi model. Ada tidaknya efek spesifik individu dapat dilakukan dengan melihat heterogenitas antar sektor pada data konsumsi energi dan PDB. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Levene. Berdasarkan hasil olahan Minitab 16 diperoleh nilai statistik uji W untuk konsumsi energi adalah 3,9 dengan I-value 0,005 dan nilai statistik uji W sebesar 12,81 dengan I-value 0,000 untuk PDB. Dari nilai-nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa baik variabel konsumsi energi maupun PDB memiliki varian antar sektor yang berbeda-beda karena memiliki nilai p-value 0 kurang dari 0,05. Menurut penelitian, terjadi heterogenitas antar sektor pada data konsumsi energi PDB mengidentifikasikan bahwa masing-masing sektor memiliki pengaruh tersendiri yang tidak terlihat dan mempengaruhi model regresi. Untuk itu, pemodelan menggunakan CEM yang mengasumsi tidak adanya efek spesifik dari masing-masing sektor dirasa kurang tepat karena asumsi tersebut telah dilanggar. Hal ini sesuai dengan hasil uji Cow yang mengatakan bahwa model fixed effect adalah model yang lebih baik daripada model common effect. Karena model estimasi yang terpilih adalah common FEM, maka pengujian selanjutnya adalah uji Hausman, uji Lagrange multiplier tidak perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, pemilihan model FEM dan REM dalam menentukan model yang lebih
sesuai antara model FIM atau RIM, pengujian yang digunakan adalah uji Houseman. Perhitungan uji Houseman dilakukan dengan program EVIUS 5.1 dan diperoleh nilai W sebesar 13,783173. Nilai W lebih dari sama dengan 3,841 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang sesuai adalah model fixed effect atau FIM. Cross-sectional correlation. Pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya cross-sectional correlation atau tidak pada struktur covariance residual model FIM yang bersifat heterokedastik adalah uji LM diperoleh nilai statistik sebagai berikut sehingga struktur varian atau kovarian residual dari model FIM adalah bersifat heterokedastik dan terdapat cross-sectional correlation dengan struktur variokovarian residual model FIM yang seperti ini, maka metode yang paling tepat untuk menggunakan dalam mengestimasi parameter model fixed effect adalah SIMLI atau SUR. Selanjutnya, uji signifikan parameter, uji serentak, uji atau disebut uji F. Pengujian ini dilakukan untuk menguji estimasi dari model FIM cross-section SUR, apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan program EVIUS 5.1, diperoleh nilai hitung sebesar 965,5314 dengan prop F statistik 0,000 terlihat bahwa nilai F hitung lebih dari FO, sehingga dapat ditimbulkan bahwa variabel PdB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Uji T bertujuan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan EVIUS 5.1, diperoleh nilai untuk variabel PdB dan intercept lebih besar dari nilai yaitu 1,9801 sehingga dapat disimpulkan bahwa intercept model dan variabel PdB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel konsumsi energi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mazara akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan, dalam melakukan permodelan menggunakan regresi data panel terdapat 3 metode estimasi model yang dapat digunakan, yaitu model common effects, model fixed effects, dan model random effects. Ketiga model ini memiliki asumsi-asumsi tersendiri yang harus terpenuhi agar diperoleh estimasi model yang tepat. Dalam menentukan model estimasi regresi yang paling tepat, dari ketiga model yang tersedia, dilakukan serangkaian pengujian, yaitu ada uji Chow yang digunakan untuk memilih antara model CM dan FEM, ada uji Lagrange multiplier atau LM yang digunakan untuk memilih antara model CEM dan REM, dan uji Houseman yang digunakan untuk memilih antara model FEM dan REM. Selain pengujian di atas, dapat dilakukan pengujian tambahan untuk menguji asumsi-asumsi dari ketiga model. Model yang terbaik adalah model yang memiliki atau memenuhi semua asumsi yang disyaratkan pada masing-masing modelnya, memiliki nilai R2 yang paling tinggi dan modelnya valid untuk digunakan berdasarkan pada uji F. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.